Oke teman, nyetir mobil belajar saya mendengar tentang Barnabas atau Injil Bas. Oke. Nama Barnabas selalu dikaitkan dengan pemeluk agama Nasrani. Barnabas adalah salah satu murid atau pengikut dari Yesus yang juga merangkap sebagai pencatat perkataan dari Yesus atau Nabi Isa yang kemudian dibukukan dan diberi nama Injil, Injil Barnabas. Tapi tahukah teman-teman, di dalam Injil yang ditulis oleh Barnabas, dinukil di sana tentang perkataan Yesus bahwa akan datang seorang nabi terakhir yang menjadi penutup segala nabi dan rasul yang bernama Muhammad. Dan inilah kisahnya. Barnabas lahir di sebuah negeri yang bernama Siprus. Beliau lahir dengan nama Yusuf. Barnabas adalah orang Yahudi yang berasal dari suku Lewi. Beliau dikenal orang-orang sebagai sosok yang jujur. Nama Barnabas yang disematkan kepadanya memiliki arti sang penghibur. Ada pula yang mengartikannya sebagai putra nabi, karena kata Barnabas kemungkinan berasal dari bahasa Aram. Barnabas dikisahkan menulis sebuah Injil yang memuat perkataan Yesus yang bernama Injil Barnabas. Injil Barnabas adalah sebuah Injil pseudepigrafi non-kronik dan dikaitkan dengan awal munculnya kekristenan. Injil ini telah diterjemahkan ke dalam bermacam-macam bahasa, seperti bahasa Italia, Spanyol, Inggris, dan Arab. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Barnabas adalah seorang tokoh yang paling berpengaruh di antara murid-murid Yesus dalam penyebaran Injil di abad-abad pertama. Barnabas adalah imam bagi kekristenan saat Paulus dilempari batu pada saat penginjilan oleh orang Yunani penyembah dewa Zeus. Namun, orang-orang Yunani itu tidak berani melempar batu kepada Barnabas dikarenakan wajah dan sikapnya yang tampak begitu bijaksana. Barnabas dikisahkan adalah tokoh yang berkelana bersama Paulus. Kemudian seiring berjalannya waktu, keduanya bersilang pendapat karena perbedaan teologi mengenai ketuhanan Yesus. Di dalam Injil ini, Barnabas mengatakan kalau Paulus telah mengajarkan kepada orang awam bahwa Yesus atau Nabi Isa adalah anak dari Allah. Kemudian Paulus juga menghilangkan tradisi sunat yang diwajibkan bagi laki-laki dan memperbolehkan makan daging hewan yang padahal sebelumnya diharamkan untuk mereka. Oleh karena teologi-teologi inilah, akhirnya Barnabas pergi meninggalkan Paulus. Barnabas adalah sosok orang penting sebagai penyebar agama Kristen di awal masa pendakwahan, yaitu Kristen Ibrani. Barnabas mengembara ke seluruh negeri Palestina, mulai dari Damaskus ke Kaisarea, dari Filipi ke Sinai, demi menyampaikan Injil tulisannya kepada masyarakat. Injil Barnabas ini ditemukan di atas jenazahnya dalam suatu kuburan di Pulau Siprus pada tahun keempat Maharaja Zeno atau tahun 478 Masehi. Pada saat ditemukan, Injil ini berada di atas jenazah Barnabas. Injil Barnabas telah dikutuk oleh banyak gereja di barat, dekrit dari Paus Innocent I, dan dekrit dari Gelasius. Bahkan dekrit Gelasius menyebut bahwa Injil Barnabas sebagai Injil yang dilarang. Injil Barnabas telah disembunyikan dari peredarannya oleh gereja-gereja barat selama berabad-abad. Itu semua disebabkan karena isinya sangat bertentangan dengan ajaran Trinitas Kristen di barat. Karena di dalam tulisan di dalam Injil Barnabas ini dengan tegas melarang tentang ketuhanan Yesus sebagai anak Allah. Dan ada hal-hal lain yang dituliskan di sana yang mungkin akan sangat sulit diterima oleh beberapa penganut agama Kristen. Maka, bagaimanakah isi dari Injil Barnabas tersebut? Di dalam bab 39 Barnabas, terpujilah namamu ya kudus. Ya Allah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Masih pada bab ke-39 yang mengisahkan tentang Nabi Adam. Nama Nabi Muhammad SAW juga disebut dalam dialog antara Nabi Adam dan Tuhan. Tulisannya seperti ini. Apa arti kata-kata Muhammad utusan Allah? Apakah ada manusia sebelum aku? Lalu di bab ke-41 disebutkan, atas perintah Allah, Mikail mengusir Adam dan Hawa dari surga. Kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Lanjut di bab 44 disebutkan,
Pada bab ini, Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad SAW, yaitu "Oh Muhammad, Tuhan bersamamu." Kemudian di bab 97 disebutkan, Yesus menjawab, "Nama Mesias sangat mengagumkan, karena Allah sendiri yang memberinya nama. Ketika menciptakan jiwanya dan menempatkannya di dalam kemuliaan surgawi, Allah berkata, 'Tunggu Muhammad, karena kamu, aku akan menciptakan Firdaus, dunia dan banyak makhluk. Siapapun yang memberkatimu akan diberkati, dan barang siapa yang mengutukmu akan dikutuk.'" Di bab 112 disebutkan, dalam bab ini Nabi Isa atau Yesus bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh. Namun, kata Nabi Isa, Allah akan membawanya naik dari bumi. Sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Nabi Isa. Dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. Tetapi Muhammad akan datang, Rasul Allah yang suci, kata Nabi Isa. Nama Nabi Muhammad juga disebutkan lagi pada bab 136, 163, dan 220. Setelah sempat hilang keberadaannya, pada abad pertengahan, Injil Barnabas ini muncul kembali ke permukaan dalam sebuah perpustakaan Paus Sixtus kelima dan ditemukan oleh seorang pastor bernama Fra Melino. Injil Barnabas telah dipakai di gereja-gereja kekristenan awal sampai ke masa Dekret Gelasisus. Sesudah dekret itu diterbitkan, Injil ini kemudian disembunyikan bersama puluhan Injil-Injil yang lain, yang sekarang terkenal dengan nama Injil-Injil Apokripa. Kebanyakan dari Injil-Injil ini berhasil dimusnahkan. Sebagian lagi hanya diketahui namanya. Ada pula yang hanya ditemukan berupa lembaran-lembaran. Satu naskah Injil Barnabas ini berhasil lolos dari pemusnahan tersebut, dan naskah Injil itu dipegang oleh pastor Fra Melino. Dari naskah yang menarik inilah telah dibuat beberapa terjemahan, diantaranya terjemahan bahasa Arab oleh seorang Kristen terkemuka yang bernama Dr. Khalil Sa'adah. Dia sangat berhati-hati dalam menerjemahkan Injil kuno ini. Malahan, terkadang dia terjemahkan secara harfiah. Injil Barnabas adalah Injil tulisan asli Barnabas, murid dari Yesus, dan bukanlah surat Barnabas yang dikenal kekristenan hari ini. Karena Injil Barnabas adalah sebuah kitab Injil yang lengkap, maka isinya adalah naskah narasi biografi Yesus dari kelahiran sampai penyalipan, yang isinya lebih lengkap daripada Injil kanonik yang 4. Salah satu kitab Injil Barnabas yang original telah ditemukan kembali setelah sempat hilang dan disembunyikan pihak gereja Kristen di Turki selama 12 tahun. Di dalam bangunan gereja Kristen, secara tidak sengaja, buku ini ditemukan oleh seorang polisi Turki saat dia sedang melakukan razia tentang penyelundupan barang-barang. Injil ini ditemukan kembali di sebuah lemari besi di gedung itu dalam keadaan berantakan dan tidak terawat pada Februari 2012. Dengan bentuk tulisan tangan asli bertinta warna emas dari era 1500 tahun yang lalu, polisi menyerahkan temuan itu kepada pihak museum. Pihak peneliti telah menghitung dengan karbon dan ditemukan Injil Barnabas ini telah berusia 1500 tahun dan isinya mengajarkan tentang doktrin kekristenan yang berbeda dengan doktrin kekristenan karya keselamatan dan putra Allah yang diajarkan oleh Bible kanonik. Dalam Injil Barnabas ini diajarkan kalau Yesus tidak sedang mengorbankan dirinya sendiri, karena menurut Barnabas mengorbankan darah manusia adalah terlarang dan bukan bagian dari ajaran Yahudi yang diperbolehkan. Ajaran Yahudi hanya boleh mengorbankan hewan ternak yang kosher dan bukan darah manusia. Injil Barnabas di era awal kekristenan adalah ancaman bagi paham kekristenan yang mengakui karya keselamatan dan putra Allah, sehingga Paus terdahulu telah melarang beredarnya kitab ini. Dan Paus Innocent I sangat keras mengancam peredaran buku Injil Barnabas. Banyak dari mereka yang mengikuti pengajaran Injil Barnabas terbunuh dan buku-bukunya dibakar dan rusak, karena mereka meyakini keimanan Kristen melalui pengajaran Injil Barnabas yang menolak bahwa Yesus wafat atau mengorbankan darahnya yang sebelumnya telah diajarkan oleh Paulus. Beberapa pihak yang telah meneliti manuskrip Injil Barnabas ini menganggap bahwa kitab itu memang memiliki pandangan dari sisi lain terhadap sosok Yesus. Barnabas menulis Injil ini setelah disuruh oleh Yesus dan supaya murid-murid Yesus yang lainnya bisa berpatokan dengan Injil tulisan Barnabas. Karena Barnabas adalah salah satu murid Yesus yang paling cerdas dan sangat dekat dengan Yesus.
Barnabas merupakan murid langsung atau termasuk ke dalam kelompok ke-12 Rasul Yesus Kristus yang pertama. Jika di dalam Islam, murid-murid Yesus atau Nabi Isa ini dikenal dengan sebutan Hawariyun. Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-111.